Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik semua di pagi hari ini? Lause berharap adik-adik semua dalam keadaan yang baik, sehat dan terus bersuka cita ya. Pagi hari ini kita mau kembali lagi merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan sehingga di pagi hari ini kami dapat bangun untuk dapat merenungkan firman Tuhan bersama. Kiranya Tuhan menolong kami semua agar kami dapat mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik semua, kita sudah belajar tuh di 2 hari yang kemarin tentang disiplin rohani. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang disiplin rohani ini dalam kedua prinsip yang ada adik-adik. Kita sudah belajar bahwa kita harus memiliki komitmen yang kuat, dan bersama dengan Lause Ika kemarin kita sudah belajar untuk hidup dengan berulang-ulang, melatih diri secara berulang-ulang. Nah adik-adik semua, pagi hari ini kita akan belajar lagi apa yang menjadi prinsip hidup kita dalam kita melakukan kedisiplinan rohani kita yang akan kita pelajari dari kitab Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-11. Daniel 6 ayat yang ke-11. Nah, kita akan baca bersama-sama ya. Daniel 6 ayatnya yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Nah adik-adik, kita dapat rumus yang simple nih adik-adik untuk dalam proses kedisiplinan kita. Kedisiplinan rohani kita yang pertama tuh membangun komitmen, melakukannya secara berulang-ulang, dan yang terakhir nih kita sudah dapat rumus yang terakhir, yaitu menjadikannya sebuah kebiasaan. Nah itu tema kita hari ini, menjadikannya sebuah kebiasaan. Nah adik-adik, kita melihat firman Tuhan yang sudah kita baca dari Daniel 6 ayat 11 ini menceritakan kisah Daniel waktu itu pada saat raja membuat suatu surat keputusan bahwa siapapun yang berdoa selain kepada raja, yang berdoa kepada Allah yang lain selain kepada raja, maka orang tersebut akan dilemparkan, akan dimasukkan ke dalam gua singa adik-adik. Nah Daniel kan tidak mungkin Daniel mau menyembah kepada raja, karena dia hanya menyembah kepada Allahnya, kepada Allah Israel. Nah setelah Daniel mendengar hal tersebut, maka dia langsung pergi ke rumahnya. Nah apa yang dilakukan Daniel di rumahnya adik-adik? Seperti yang sudah kita baca, dia berdoa kepada Allah yang ia sembah. Nah adik-adik, Daniel sudah memiliki pola kebiasaan ini adik-adik, bahwa dia berdoa, memuji Allahnya dan berlutut. Itu dilakukannya 3 kali sehari. Nah itulah yang sudah menjadi kebiasaan Daniel adik-adik, berdoa, menyembah kepada Allah, dan juga itu yang dia lakukan sudah menjadi kebiasaan, karena adik-adik sudah dilakukan setiap hari loh adik-adik. Makanya Daniel bisa berdoa, memuji Allah, berlutut, menaikkan doa kepada Allah, itu sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan artinya adik-adik itu akan dilakukan terus berulang-ulang tanpa perlu dia lupa adik-adik. Nah apapun kesibukannya Daniel dalam pekerjaannya, kita tahu Daniel dipercayakan banyak hal di tempat di mana dia berada pada saat itu. Nah adik-adik semua, semuanya itu telah melekat di dalam hati Daniel, telah diingat di dalam pikirannya. Makanya semuanya itu telah menjadi kebiasaan Daniel untuk dapat menyembah kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Nah adik-adik, kita melihat di sini ya, sesuatu hal yang kita kerjakan di dalam kedisiplinan rohani kita hendaknya terakhir harus menjadi
kebiasaan kita ya adik-adik, sehingga itu akan kita lakukan setiap hari. Nah, hasilnya adik-adik kita melihat Daniel di sana Daniel itu mendapatkan kekuasaan yang melebihi segala pejabat-pejabat yang ada di negeri tersebut adik-adik, dan Daniel juga melakukan hal-hal rohani ini, penyembahan kepada Allah ini, karena itu semua telah menjadi kebiasaan Daniel dan itu telah melekat di dalam hati dan pikiran Daniel. Oleh karena itu Daniel sudah bertumbuh di dalam hal kerohaniannya terus-menerus, walaupun dia berada di tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi oleh karena itu Tuhan terus menolong dia, memberikan kekuatan, memberikan roh keberanian kepada Daniel. Demikian adik-adik, kita juga belajar ya untuk dapat terus membaca Alkitab, berdoa itu yang pertama kita punya komitmen, kemudian kita lakukan berulang-ulang setiap hari sehingga itu akan menjadi kebiasaan kita seperti yang dilakukan oleh Daniel. Demikian firman Tuhan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami sudah menemukan firman Tuhan. Tolong kami semua agar firman-Mu dapat kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.